Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang penipuan dengan modus menggunakan bukti transfer palsu. Kok bisa? Sangat bisa sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali penipu-penipu mengelabui korbannya dengan modus menggunakan bukti transfer palsu. Maka dari itu, simak video ini bagaimana caranya agar kita terhindar ataupun tidak menjadi korban penipuan dengan modus menggunakan bukti transfer palsu. Di awal video saya akan bercerita yang ada hubungannya erat dengan modus penipuan ini. Sebelumnya saya kasih tahu kalau saya ini adalah penjual pulsa di desa saya dan juga distributor saldo pulsa. Suatu pagi ada teman saya namanya Mbak Sinta mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya, "Mas, apa bisa mengisi pulsa di luar kota?" Saya bilang, "Bisa, Mbak." Tunggu beberapa saat, Mbak Sinta mengirim 5 nomor sekaligus dan saya diminta untuk mengisi satu nomor itu 100.000. Saya cek nomor ini tidak ada nomornya Mbak Sinta dan nomor ini tidak pernah diberikan pulsa ke saya. Akhirnya saya bertanya, "Mbak, ini nomornya siapa?" Mbak Sinta menjawab, "Mas, ini nomor teman saya yang ada di luar kota." Mohon maaf teman-temannya, saya tidak mau menyebut nama kota, takut dikira diskriminasi. Saya tanya kembali lagi, "Mbak, kenapa tidak beli di kotanya sendiri?" Alasannya katanya di kotanya tersebut mahal harga pulsa. Kalau beli yang 100.000 itu harganya 120.000. Sedangkan di saya itu yang 100.000 itu cuma 102.000. Jadi selisih jauh gitu. Oke, saya terima apa itu alasannya. Terus saya tanyakan mengenai pembayarannya gimana, Mbak? Mengenai pembayarannya itu nanti kalau pulsanya sudah dikirim, Mas, sudah masuk akan ditransfer. Dari sini saya sudah timbul mulai rasa untuk waspada. Saya bilang sama Mbak Sinta, "Mohon maaf Mbak, kalau uangnya belum ditransfer, saya nggak mau ngisi karena resiko." Gitu. "Oke dah Mas, kalau gitu minta ditransfer," katanya. Beberapa saat kemudian Mbak Sinta mengirim pesan lagi ke saya, menginformasikan bahwa uangnya sudah ditransfer. Bukti transfernya juga dikirim ke saya. Saya lihat, saya tidak berani mengatakan bukti transfer ini palsu atau tidak. Tapi untuk memastikan, saya bertanya sama Mbak Sinta, apakah uangnya sudah masuk ke rekeningnya Mbak Sinta? Mbak Sintanya menjawab, "Belum." "Kalau belum masuk, mohon maaf Mbak, saya tidak bisa untuk ngisi pulsanya, tunggu aja sampai masuk," gitu. Nah, dari situ Mbak Sinta itu sudah mulai memaksa dan timbul rasa apa ya, rasa kayak agak marah gitu sama saya. Alasan orangnya katanya karena ini transfer antar kota. Jadi mungkin nanti 30 menit, 1 jam ataupun besok Mas katanya bisa masuk. Saya jawab, saya kasih tahu, "Mbak Sinta, dunia perbankan itu sekarang sudah semakin canggih. Jangankan kita kirim ataupun terima uang antar kota, kita kirim ataupun terima uang dari luar negeri itu bukan hitungan jam lagi, tapi hitungan menit bahkan detik sudah bisa masuk uangnya dan bisa diambil." Saya bilang yang terakhir kalinya sama Mbak Sinta bahwa dengan berat hati saya mohon Mbak, saya tidak bisa mengisi pulsanya. Tolong tunggu uang transfernya masuk dulu ke rekeningnya Mbak Sinta. Kalau sudah masuk baru saya isikan. Dengan nada agak marah Mbak Sinta ini bilang sama saya, "Mas, ini teman saya minta tolong sama saya, nanti akan berlangganan dan nanti akan saya belikan pulsa ke Mas aja setiap minggunya.
Saya yang tanggung jawab, saya nanti yang bayar. Sampai mengucap kata-kata seperti itu, tapi saya tidak mau untuk terperdaya. Karena sekali lagi saya tidak akan enak hati nanti setelah tahu bahwa ini korban penipuan, saya minta uang pulsa ke teman saya. Saya tidak mau. Maka dari itu teman-teman, langkah saya tidak menuduh transfer ini palsu, dan saya tidak yakin kalau transfer ini benar. Saya untuk meyakinkan agar selamat dari hal-hal seperti itu, penipuan itu, saya pastikan agar kalau uangnya sudah masuk di rekening, baru saya mau transfer saldonya, pulsanya. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Akhirnya dengan nada jengkel, Mbak Sinta, iya dah mas kalau gitu saya tunggu aja, nanti kalau udah masuk saya akan kabarin. Oke Mbak. Dan pesan saya buat Mbak Sinta adalah, Mbak, minta tolong kalau uangnya belum masuk, jangan dibelikan pulsa di counter lain atau di pedagang pulsa lain. Ingat itu aja pesan saya. Saya tidak berharap Mbak Sinta beli ke saya, enggak. Kalau uangnya belum masuk di rekeningnya Mbak Sinta, jangan sekali-kali dibelikan ke counter lain. Itu pesan saya. Nanti kalau uangnya sudah masuk kapanpun, silahkan dibelikan pulsa ke counter lain ataupun kemanapun. Dibelikan ke saya lagi juga boleh. Itu pesan saya. Setelah 1 bulan kemudian, saya berkunjung ke rumahnya Mbak Sinta, mau ya menanyakan kabar karena saya memang sering ke sana. Biasanya 1 minggu sekali kita ada hubungan partner bisnis kecil-kecilan, jual beli kain batik dan juga madu murni ya. Akhirnya saya ke sana, saya menanyakan tentang kabar dan lain sebagainya. Pas di tengah kita obrolan, saya nanya tentang bagaimana waktu pembelian pulsa itu jadi dibelikan. Dengan raut muka malu saya lihat ya, Mbak Sinta itu menjawab, oh iya mas, ternyata itu benar-benar penipuan. Untung saja Mas Ajay tidak mau ngisi pulsanya. Andaikan Mas Ajay mau, tidak ngeyel, saya sudah kena tipu mas. Saya benar-benar malu sama Mas Ajay, sudah berpikiran jelek. Tapi dia masih berpegang teguh sama kata-kata saya. Kalau uangnya belum masuk ke rekeningnya Mbak Sinta, jangan dibelikan pulsa kemanapun. Itu yang masih dia pegang. Walaupun dia masih agak sedikit punya rasa kecewa sama saya kalau nggak mau ngisi pulsa tadi itu. Nah, usut punya usut, setelah selesai komunikasi saya tentang pulsa, sorenya itu Mbak Sinta ini menanyakan kepada 7 orang yang dianggap mengerti akan bukti transfer ini. Dan 7-7-nya itu menyatakan bukti transfer ini adalah benar, tidak palsu katanya. Dan lebih yang saya katakan lebih anehnya lagi, makanya itu saya pesan sama teman-teman harus hati-hati dan waspada. Ada karyawan yang itu kan ada karyawan yang bagian-bagian transfer itu ya, karyawan yang bagian-bagian transfer titik-titik link itu dah yang bagian transfer. Itu 2 orang menyatakan bahwa bukti transfer ini memang benar. Aduh, sekali lagi teman-teman ya, kita harus benar-benar waspada. Sebenarnya saya tidak menyatakan bahwa ini palsu ataupun menyatakan bahwa ini benar. Tapi untuk menjawab itu semua, saya cuma meminta bukti kalau uang transfer itu sudah masuk ke rekeningnya Mbak Sinta. Caranya juga mudah ngecek itu. Lewat SMS banking bisa, mobile banking bisa. Kalau memang tidak punya dua-duanya, kita bisa ngecek dari ATM ataupun kita bisa minta print langsung. Itu semua demi keamanan agar
tidak kita menjadi korban penipuan. Kita harus waspada ya teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, dari cerita saya ini mungkin bisa diambil hikmahnya, ataupun mungkin ada teman-teman yang mengalami cerita sama seperti saya ini. Itu. Jadi sekali lagi, bagaimana cara untuk menghindari penipu-penipu dengan modus menggunakan bukti transfer palsu? Sangat mudah sekali. Satu, kita pastikan uang transfer itu masuk ke rekening kita dengan cara melalui SMS banking atau mobile banking. Kalaupun tidak punya kita kedua-duanya itu, kita harus pastikan melalui cek ATM ataupun melalui printout yang di bank. Itu teman-teman semuanya. Kalau memang belum masuk, tolong apa yang diminta si pentransfer jangan diturutin. Mereka berdalil apapun tolong jangan diturutin. Itu aja pesan saya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa bisa penipu itu memalsukan bukti transfer? Sangat bisa sekali. Banyak kejadian bukti transfer palsu itu ya, kalau cuma lewat screenshot itu bisa diedit. Ada lagi yang lebih canggih, bukti transfer palsu tapi keluar kayak sama kayak printout dari ATM itu lebih canggih lagi. Intinya teman-teman, saya tidak mau mengajarkan teman-teman untuk curiga, tapi harus selalu waspada saja. Kalau memang ada transaksi tentang perbankan, tentang keuangan, satu kuncinya, pastikan uang yang ditransfer sama pihak kedua ataupun orang yang mentransfer ke kita itu benar-benar masuk ke rekening kita. Itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tolong bagikan ke teman, sahabat, saudara ataupun ke sosial media lainnya, dengan harapan saya agar tidak ada lagi korban-korban penipuan yang dengan modus menggunakan bukti transfer palsu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.